Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Mada Bakti nomor 469. Bagi Tuhan yang mempunyai pengetahuan yang kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut, dan kini menanggung sengsara hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa, kuderita semuanya itu dengan suka hati, karena takut akan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudariku, juga umat yang mengikuti misa ini secara live streaming. Kita tandai, kita mahkotai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini melalui perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita dengarkan sabda Tuhan. Kita akan diperkaya dengan dua orang yang dikisahkan, baik dari bacaan pertama, yakni Eleazar, seorang lansia yang mempunyai kerinduan untuk mati terhormat. Kemudian dari bacaan Injil kita akan mendengarkan pertobatan seorang manusia berdosa menjadi manusia yang saleh, yakni Sakeus. Dalam misa kudus ini mari juga kita berdoa untuk umat yang menitipkan doa kepada kita, bersyukur atas ulang tahun dari Andri pada hari ini. Juga berdoa untuk arwah orang beriman, keselamatan arwah Bapak Lambertus Balik dan Ibu Teresia Suyanti. Juga untuk almarhum Yosef Padang yang meninggal 2 hari yang lalu. Menyadari segala cacat celah dan kedosaan kita, kita mohon rahmat, kerahiman dan belas kasihan dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menganugerahi kami teladan para kudus yang rela mengorbankan hidup demi kebenaran. Semoga kami berani bertindak selaras dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab kedua Makabe. Ada seorang ahli Taurat terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi, tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Memang demikianlah seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu, mereka menyendirikan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat ia sediakan sendiri. Lalu dari daging itu, cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian, nyawanya akan diselamatkan dan ia akan diperlakukan dengan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, dan bagi ubannya yang jernih dan amat mulia. Pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja. Kata Eleazar, berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda kusesatkan oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan, aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu. Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat deraan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia karena menurut mereka, Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengadu, katanya, bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut, dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan senang hati, karena aku takut akan Tuhan. Demikian Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang Kau. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Tetapi Tuhan,
Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Tuhanlah yang menopang aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi sebab Tuhan menopangku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Tuhanlah yang menopang aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baru saja kita bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan 10 November. Dan 2 tokoh yang dikisahkan dalam bacaan kitab suci pada hari ini, hari Selasa dalam pekan biasa ke-33, memberikan pencerahan bagi kita bagaimana kita dalam arti tertentu menjadi pahlawan dalam hal iman. Kita mulai dari bacaan yang pertama yang diambil dari kitab kedua Makabe. Tokohnya adalah Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Dia mempunyai prinsip dalam hidupnya seperti tadi kita dengarkan bersama. Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, dan bagi ubannya yang jernih dan amat mulia, pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Apa yang dia buat? Dikatakan, ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Dan seperti tadi kita dengarkan bersama, ia memuntahkan daging yang haram dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Dan kemudian dikatakan umurnya memang sudah 90 tahun. Letak kepahlawanan dan kekudusan dari orang ini
Juga kelihatan dari prinsipnya, yakni dia berusaha untuk selalu mengingat kaum muda dan juga kaum sebangsanya. Dikatakan, aku harus meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu. Pada alinea terakhir, dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan senang hati karena aku takut akan Tuhan. Dan dengan demikian Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Ini Eleazar. Kemudian seorang pahlawan iman yang lain kita temukan dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, yakni Zakheus. Seperti dikisahkan dalam Injil, dia adalah kepala pemungut cukai dan ditempatkan dalam situasi pada zaman itu, dia dicemooh, dia dihina oleh banyak orang berhubungan dengan profesinya. Dia pemungut pajak, berarti dia menjadi antek dari penjajah Romawi. Maka apa yang terjadi? Menyadari dirinya sebagai pendosa, maka ia berupaya untuk melihat Yesus. Dan digarisbawahi oleh penginjil bahwa untuk mendekatkan diri dan melihat Yesus, ada banyak kesulitan yang dia alami. Kesulitan dari luar, tadi dikatakan dia tidak berhasil untuk melihat Yesus karena orang banyak. Kemudian kesulitan dari dalam dirinya sendiri, ia berpostur badan pendek. Tetapi apa yang dia buat? Tetap dengan upaya yang keras mencari dan rindu untuk melihat Yesus. Namun sebelum dia melihat Yesus, Yesus terlebih dahulu sudah melihat dia. Tadi dalam Injil dikatakan, Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sapaan Yesus kepada Zakheus itu merupakan sapaan yang menguatkan. Dan tidak hanya menyapa saja, tetapi Yesus siap untuk menumpang di rumah Zakheus, untuk berkunjung, untuk melawat Zakheus. Dan buah dari perjumpaan Yesus dengan Zakheus adalah pertobatan, perubahan. Kalau sebelumnya Zakheus dengan pola hidup yang lama, yang korup, maka sekarang dia siap untuk menjadi sosial. Tadi dikatakan, Zakheus mempunyai komitmen, berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Lihat perubahan yang dialami oleh Zakheus gara-gara berjumpa dengan Yesus. Dia siap membagikan berkat tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali, tetapi dikatakan 4 kali lipat. Sehingga ujung dari kisah ini, Zakheus mendapatkan berkat yang melimpah. Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Maka pesannya bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selalu ada kerinduan dari kita untuk berjumpa, untuk melihat Yesus.
Tetapi sesungguhnya Yesus sudah terlebih dahulu melihat diri kita masing-masing, melihat keluarga kita, melihat kekuatan tetapi sekaligus juga kerapuhan, keterbatasan, ketidaksempurnaan. Dan dalam situasi yang demikian, Yesus memberikan berkat-Nya yang melimpah kepada kita sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Sakeus. Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini. Dari pihak kita dibutuhkan upaya untuk terus-menerus mencari, menemukan, dan melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak kesulitan, banyak rintangan, banyak tantangan. Tapi inilah permenungan kita pada hari ini. Kalau itu yang kita upayakan, maka kita dapat mengikuti jejak dua tokoh kudus dalam kitab suci pada hari ini menjadi pahlawan, Eleazar dan Sakeus yang bertobat. Kita mohon rahmat ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkatilah roti dan anggur ini agar menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami. Bersama dengan persembahan kudus ini, kami juga bersyukur bersama dengan Andri yang merayakan ulang tahunnya. Terima kasih atas rahmat kehidupan dan segala rahmat-Mu yang lainnya mengalir ke dalam hidupnya. Dan untuk ke depan, mohon berkat-Mu yang melimpah baginya, rahmat kesehatan dan kejaksanaan di dalam hidupnya. Bersama dengan itu pula, kami mohonkan berkat-Mu yang melimpah, keselamatan kekal, kedamaian abadi, rahmat kebangkitan bersama Kristus untuk arwah orang beriman yang kami doakan, Lambertus Balik, Teresia Suyanti, dan Bapak Yosef Padang, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus.
yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang nama-namanya kami sebutkan dalam misa kudus ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh-Mu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas Ekaristi Kudus yang telah kami terima. Semoga kami semua patuh setia pada sabda Putramu, menjadi cahaya dalam perjalanan kami menuju kepada kemuliaan-Mu yang kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, umat yang mengikuti ini secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup Mada Bakti nomor 304.